Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sultoni. Ini dia nih, sohib gua ini. Waalaikumsalam Bang Sultoni ya. Sip. Dan selamat datang untuk kalian para pendengar setia kita dan pendengar baru kita. Pendengar baru. Udah banyak nih. Betul. Selamat datang di episode ke-13. Sweet 13. Sweet 13 ya kalau ada Bang Sultoni. Ada mau ngerayain gak tuh? Enggak makasih. Ini kalau ulang tahun bukan potong kue lagi nih. Potong kampret. Itu kampret apaan anjir? Kampret nggak tahu. Kampret yang itu kampret yang buat pasang di lemari baju kan? Oh, itu mau kampret. Bukan. Oh, bukan. Batman. Kampret. Oke. Enggak, seriusan kampret itu apaan? Kelelawar. Masa sih? Belum orang Betawi kagak tahu kampret. Oh, kampret itu bahasa Betawi. Kampret. Oh, jadi kalau bisa panggil kampret lu gitu, itu kelelawar. Kelelawar. Oh gitu, baru tahu nih. Ini makanya podcast itu podcast edukasi sebenarnya. Oh, ilmu yang gak penting pun ada. Betul itu dia. Nah, itu ya maksudnya. Sampai mana tadi? Kampret. Oh, sampai ini ya. Oke, sorry. Oke, parah nih yang ini maksud nih. Tuh, apa tadi? Tadi apa? Itu kampret. Episode ke-13 ya, Bang. Waduh, ke-13. Kali ini Bang Sul bakal cerita semua nih. Sales horror. Tuh, ini cerita Bang Sul yang baru nih. Ini paling fresh maksudnya. Judulnya apa? Boleh dikasih tahu? Ketempelan gaib. Ketempelan gaib itu maksudnya berarti diikutin ya? Iya, maksudnya. bukan ketempelan kulkas, bukan. Ketempelan gaib. Ketempelan perangko ini. Waduh, pokoknya cihuy. Cihuy ya, bagus. Jadi ceritanya juga udah lama juga sih, dari temen juga sih. Ini jangan mulai dulu. Jangan. Oh, enggak belum. Belum. Jadi di jalanan itu banyak inspirasi gue dapet di jalanan. Oh, ini Bang Sul pas lagi pulang bikin kerja. lagu, ya kan? Bikin lagu, terus inget-inget cerita, tuh reshuffle kabinet tuh, walaupun bagian gua inspirasi itu datang di jalanan. Gitu, ya, sampai ruang tata kota juga ya. Podcast misteri mulai beraksi. Wah, itu tuh. Di jalanan itu kalau lagi jalan pokoknya kalau lagi ada lagi lampu merah ya bengong dong ya. Lagi lampu merahnya kalau 4 jam tuh gue bisa bikin. Mana ada? Oh, nggak ada ya. 4 jam. Aku udah mau iya aja tuh. Udah mau setuju aja tuh. Nah itu ya, apalagi kalau misalnya kalau misalnya kita lagi lewat jalanan yang lurus dong teh. Lurus, sepi ya. Tiba-tiba motor berat aja. Aduh. Kagak. Saya ini muncul ide-ide bagus. Pasti. Sama kalau lagi boker sih. Iya sih. Kalau aku sih kalau lagi boker loh. Bener ya. Dan waktu itu aku jadi inget nih. Boleh katanya ada satu penemu ya zaman dulu. Penemu atau pelukis aku lupa. Ini pokoknya orang terkenal loh. Cuma aku lupa, nanti coba cari lagi. Oke. Nah salah satu penemu terkenal katanya dia itu orangnya ini jarang mandi. Karena katanya kalau misalnya dia mandi tuh idenya luntur. Gue sebel banget dengerin dah. Itu alasannya lu gak mau mandi ya. Itu penemu apa gila? Penemu kan rata-rata saking pinternya mungkin sampai begitu ya. Oke, IQ-nya 4000 kan. Nah itu dia, itu orang luar Bang Sul. Lu lupa namanya siapa ya, pokoknya penemu. Mungkin kalian bisa googling tuh, penemu yang jarang mandi gitu. Katanya gitu, aku kalau mandi sih ya kan orang luar, logatnya begitu. Musiknya Cinta Laura ya. Aku kalau mandi, ideku luntur. Anjir. Gak bisa mikir, susah. Aduh. Orang luar. Jarang mandi gitu ya. Jarang mandi. Betul. Katanya gitu. Kalau hilang guyur nih, ide jatuh nih. Lantai itu lewat bolongan itu. Aduh gila kali itu. Itu dia lah. Aduh. Nggak ngerti lagi lah itu pemikiran orang genius, kita nggak ngerti. Iya sih emang di luar ini out the box, di luar semua lah. Iya betul. Kalau gue paling banyak inspirasi pasti di jalanan. Kalau di WC gue kurang. Kalau gue di boker. Kalau lu di boker ya. Lagi boker nih. Lu ini gak keluar dah. Ide yang keluar. Aduh. Keren banget ya. Kira di Bluetooth. Baru keluar. Lu bayangin boker di Bluetooth. Data Anda terlalu besar. Kalau misalkan kayak mau kirim lewat Gmail gitu ya. Data tidak bisa melihat dari 25 MB. Anjir. Memori menyempit. Itu dia. Kira pembuluh darah doang. Memori juga menyempit. Saluran dubur menyempit. Buset. Jorok. Banyak laler tuh ngomongin bubur sih. Aduh. Ya, ini orang lihat intro 7 menit, 8 menit nih nggak penting. Aduh. Jadi ya itu intermezzo aja ya teman-teman. Ya. Selamat datang di episode ke-13, judulnya adalah Ketempelan Gaib. Cerita akan dibawakan oleh Bang Sultoni. Cerita fresh banget. Siap. Ada 2 cerita Bang Sul ya? Siap. Langsung siap masuk aja. Siap. Cerita siap. Siap. Gitu tadi kayak Hansip. Kamu gue siap. Siapa? Kamu tolong itu jaga kampung sana. Siap. Tolong pusatnya isiin siap.
Oke, burung beo ya. Siap. Oke, Ben. Sikat aja, Ben. Sikat aja. Gua takut lupa lagi nih. Langsung masuk ceritanya. Oke. Pesan-pesan. Berikut. Selamat mendengarkan. Yoi. I'll be back. Kembali lagi guys. Kembali lagi bersama kita di Sersan Horror. Seram tapi santai. Episode Santai. ke-13. 13. Season 2 loh, Bang. Wah, cepet ya. Sweet 13. Sweet 13. Oke. Oke, apa? Itu. Silakan Bang. Cerita pertama ya. Ini jangan highlight dulu ya. Oh, enggak dong. Biasa lah. Tapi ini kata Bang Sun dua-duanya highlight nih karena ceritanya bagus ya. Ya. Dua-duanya bagus oke. juga dua-duanya. Top notch ya. Lebih baik gue gak usah ceritain. Gimana gue tahu bagus apa kagak. Oh, iya. Oke. Silakan Bang Sun. Langsung guys ya. Oke. Ya, jadi ini ceritanya dari salah satu dulu kan bokap gua kan kayak konveksi gitu ya. Dia jual John Taylor. Penjahit. Cie. Konveksi. Dia. Jadi dia punya langganan, Vin. Tapi tunggu deh Bang. Konveksi itu bahasa Inggrisnya apa sih sampai sekarang? Konveksi. Tapi kalau orang Inggris kayak kalau bahasa Inggris kayak sebutnya tetap tailor deh. Tetap Penjahit tailor. ya, bukan nggak ada konveksi. Nggak ada. Bukan confection bukan ya? Bukan. Mentang-mentang Inggris tambahin shen aja. Kagak ada konveksi ya, konveksi. Confection ya. Mm-mm. Oke, konveksi. Oke, lanjut nih. Nggak penting anjir. Lanjut. Jadi pengusaha konveksi. Jadi ada satu langganan bokap gua nih. Namanya gue samarin ya. Sebut saja namanya Abdul. Pak Abdul ya. Nah ini Abdul ini suami istri langganan. Oh, istrinya belum dikasih samaran. Apa? Abdul sama Rati. boleh. Nah, Neng Rati ya. Sama Rati ya. Jadi Pak dia Abdul Bang Bu Rati. betul. Siap. Abdul sama Rati ya. Oke. Rati sama Abdul. Kalau misalkan Abdul sama Thomas, Waduh, jangan dong, homo dong. Maki dua-duanya itu. Ya suami namanya Abdul, istrinya namanya Rati. Dia langganan bokap gua, Pasutri ini loh, pasangan suami istri ini. Nah, dia biasa suka belanja ngambil barang di bokap. Biasanya nih bahan-bahan gulung tahu kan? Tahu yang digait. Ya. Ya itu biasa langganan ngambil di bokap. Nah kebetulan dia juga suka selain belanja di bokap ada satu tempat lagi terkenal itu dia biasa juga ngambil barang di Brotherland, tahu Tanah Abang. Wah iya benar-benar. In English. Brotherland ya. Tanah Abang terkenal sih untuk tekstil Iya, maksudnya. dia se Asia Tenggara loh, gede. Iya. Terkenal dia. Brotherland ya. Biasa dia belanja di daerah Tanah Abang. Nah, waktu itu ini biasa kan main nih suami istri nih, kok tumben ini udah hampir 2 minggu nggak main-main Ke toko, ke rumah bokap. ke workshop ya. Iya. Nah ini kejadiannya bulan puasa ya. Terus nyokap gua sama bokap gua ngomong, ini Bang Abdul sama kok Rati kemana ya? Tumben di 2 minggu kok nggak kemari nih. Gua nggak belanja katanya. Nah terus nggak lama sudah 2 minggu itu, ini masih kondisi di bulan puasa ya. Lewat dari 2 minggu, nah suaminya datang, Bang Abdul, cerita, Bang Abdul, kata bokap gue gini, Bang Abdul, kemana aja nih? Iya nih, bini sakit, lah sakit ngapa katanya? Terus orang Betawi gitu dah, ngobrol berdua aja nyaring kayak orang demo tuh, padahal cuma berdua. Iya, orang Betawi kalau ngobrol begitu, kebetulan si Abdul orang Betawi juga. Iya, ngobrol berdua ini bisa bangunin orang tidur sekampung, berisik. Nggak bisa ngomong rahasia-rahasian gitu. Nggak bisa. Jadi lu kalau keluarga Betawi ngumpul nih, lu ada di tengah-tengah situ, gendangan kuping lu pecah itu. Buset. Ngomong peteriak, tapi nyari ngebanyol mulu. Lucu ya. Iya. Nah, nanya kemana emang ini istri sakit katanya, sakit apa katanya? Bibirnya menyon tau menyon, kayak orang setuk miring ke kiri gini. Iya. Lah, kenapa emang si Porati emang ada stroke ringan? Oh enggak. Loh, kenapa kok bisa katanya kan bokapku nanya kan. Ada nyokap juga cerita. Jadi gini kan waktu itu kita lagi belanja di Tanah Abang. Brotherland, in English. Sorry. Ya, dia waktu itu belum punya kendaraan nih. Jadi masih naik angkutan umum, naik bus. Nah, jadi kalau kita dari jalannya dari arah Kuningan ya. Nah, mau ke arah Brotherland itu nanti kan lewatin satu makam itu makam karet bifak terkenal ya. Dan dulu masih semeraut. Masih mau dengan ya, tatanannya masih acak-acakan lah. Masih belum. Sekarang udah rapi kan. Nah, dulu gelap ya?
Yo dulu lampunya nggak terlalu banyak, Oh. masih dikit. Oke. Tuan gede juga itu karet bivak. Nah jadi waktu itu dia arah mau ini ya, mau apa? Mau berangkat ya kalau nggak salah ya. Tapi dia udah sore berangkatnya. Berangkatnya habis asar karena mau nunggu. Jadi biar deket sekalian mau maghrib gitu. Jadi buka puasa. Nah, jadi bus dari arah Kuningan mau ke arah Brotherland. Nah kebetulan posisinya ada di sebelah itu lagi macet ya. Tahu sendiri kalau bulan puasa kan. Wah parah. Macetnya bisa sampai Lebaran. Aduh. Lama banget. Sore itu. Nah si Pok Ratih ini kebetulan dia di samping ya kan, kursi bus tahu kan dua-dua kan. Dua-dua supirnya nggak ada tapi. Jalan tapi ya serem Ya, amat. pokoknya posisi kursinya bus itu kan dua-dua dan jendelanya kan kebuka tinggal gini doang seret gitu kan. Nah, si Pok Ratih ini mau ngeludah. Bisa. Pas banget kebetulan di apa samping itu kan emang perkuburan gitu kan. Oh. Jadi ngeludah ke arah situ. Terus tapi jauh ya dari makam. Cuman ada beberapa pohon di situ. Gede, lumayan gede lah pohonnya, ngeludah ke arah situ. Nah, pas mau nyampe Brotherland, Porati tuh merasa sakit banget pipinya. Sakitnya perih dia atau gimana? Kayak orang ditonjok, Seriusan dia kayak bilang. orang ditampar. Oke. Buak gitu terus. Kan dia begini nih, abis ngeludah tuh dia megang pipi gini. Loh, lu nanya kenapa itu? Gak tahu bang, katanya sakit banget ini kayak orang ditonjok. Katanya gitu kan. Akhirnya gak jadi belanja, akhirnya dia pulang. Itu belum sampai Brotherland, dia tuh berhenti di tengah. Terus dia naik lagi ke arah sebaliknya. Oh gitu seriusan. Sambil megang pipinya yang sakit itu. Seriusan? Betulan. Nah, terus pulang. Nah itu diobatin tuh. Ini medis dulu nih. Diobatin kan. Diobatin pertama medis dulu. Dia pakai apa? Obat untuk oles lah. Salep gitu ya. Ya tapi mulutnya menyon ya. Kayak orang stroke gimana sih? Oh udah mention. Udah menyon. Kayak kaleng ditonjok kan pasti penyok kan. Nah itu dia udah mulai aneh tuh. Dia megang pipi. Dikasih obat oles ke dokter, semua obat makan, obat apa aja lah pokoknya udah dicobain, itu tetap menyon selama kurang lebih 5 harian gitu. Nah, gitu. Betul. Lama. Nah Bang Abdul udah mulai curiga nih, kayaknya ada yang aneh nih. Medis udah, akhirnya coba ke non medis. Dia ada satu ustadz gitu, dicek, ya benar ternyata. Gara-gara. Ditanya, pasti dia udah tahu duluan nih, maksudnya Iyalah. berobat udah lihat luka begini, mukanya aneh gitu kan. Terus tanya emang kemarin kemana, katanya mau ke Tanah Abang belanja. Terus lewat ini ya karet ya, iya lewat. Terus si Mpok Rati tadi ngapain di daerah situ? Iya sih ngelihat, suami juga ngelihat kan. Iya dia ngeludah katanya di keluar arah kiri pas ada pohon. Jadi gara-gara itu. Betul. Iya ngeludah doang katanya. Iya emang sih ngeludah doang. Tapi di situ katanya kena si makhluk tak kasat mata. Jin. Kena ngeludah. Kesel banget tuh sama dia juga. Nah itu makanya Gue lagi chill. anjir. Kena lu udah. Apa namanya? Ternyata dia ngeludah kena si itu. Mungkin nggak tahu ya. Kena dan marah katanya. Terus dia ditabok. Oh seriusan? Mukanya langsung penyok gitu. Makanya seminggu loh mukanya begini. Anjir. Dan dia makan tapi susah loh, bayangin aja muka mulut pengen begini makan juga susah dan badan agak kurus seminggu. Akhirnya ketahuan, akhirnya si Pak Ustadz ini yang ngurusin dan minta maaf ya. Setelah kejadian itu sehari atau 2 harinya itu udah normal lagi sininya, pipinya. Udah tumpum lagi ya? Ya udah lurus lagi. Nah Bang Abdul ini juga aneh lah, kok bisa ya katanya lah, emang nyata, emang kejadian. Nah, ya kayak gitu guys ceritanya guys ya, itu seminggu ya, karena ngeludah sembarangan, kena si penunggu tak kasat mata ya, akhirnya kayak ditabok, dia ngerasain dia kayak orang digebuk. Iya, gampar tuh tangannya segede pisang Ambon kali. Iya, anjir. Jarinya udah buah, bengkok tuh mukanya nggak hilang. Anjir. Katanya berasa pas dipukul itu kayak tangannya gede banget katanya, semukanya dia tuh. Langsung mukanya menyon. Nah kalau dicek medis ya emang sih logis juga sih, ini kayak gejala stroke gitu loh. Benar. Mukanya buang ke kiri dan nggak bisa balik. Ternyata iya benar. Gara-gara mungkin gimana ya,
mau waktunya ngeludah kali dia kan puasa kan. Kalau udah dikumpul itu nggak boleh kan, mungkin udah banyak dibuang, kena lah si itu tuh. Akhirnya ya udah kayak gitu ya, dia akhirnya berobatnya ke ini Pak Ustadz kan agak ngerti itu, jadi disembuhin dan udah balik normal lagi. Udah apa sekarang ya? Udah gila kalau sekarang masih hidup. Masih hidup, tapi sekarang udah jarang ketemu gua. Berarti umurnya lebih. Dulu kejadian itu gua SMP. Oh SMP. Berarti umurnya tuh lebih muda dari bokapnya Bang Sul ya? Ya masih muda dia. Kira-kira waktu itu umurnya masih 40-an kali, bokap gua udah 60-an. Masih muda dia, 30-an, 40 lah. Gila langsung digampar. Aduh gila men. Tapi berasa ya. Dan ada bekasnya tuh bengkok gitu. Bengkok ya, setruk itu sih. Ya, pokoknya udah diminta maaf, dia diusap pakai air gitu medianya. Lurus lagi langsung. Iya. Kayak rahangnya udah lempeng lagi. Tapi digebuk pukulnya berasa, tangan katanya gampar dia. Seminggu loh. Kebayang kalau nggak diobatin tuh lebaran begini gimana? Naik song nggak bisa makan ketupat. Anjir. Pakai sedotan. Anjir, ketupat. Bubur. Aduh. Tuh cerita ya. Itu tuh yang maksudnya. Tapi dia juga nggak bermaksud sebenarnya sih. Nggak bermaksud, cuma ya kebetulan aja kena gitu kan. Ya, mungkin ya lebih hati-hati lah. Hikmahnya begitu di tempat yang terasa kita bentuknya kayak pemakaman gitu kan, itu lebih keramat ya, sopan lah gitu kan, kelihatan keramat, sepi atau betul gimana. Itu jangan. Nah ini cerita keduanya sama nih. Oh iya, cuma medianya lebih wah lagi, lebih gede lagi. Langsung yang tadi bagus ya, cuma nggak sabar. Ambil suara dulu. Widih, bertemu. Udah aku malah mau nyanyi sih. Ambil suara bukan tarik suara. Oh iya, tarik tambang. Tarik tambang. Ya oke. Langsung guys ya. Jadi ceritanya ini gue punya teman pecinta alam dan dia punya teman lagi cewek, sebut saja namanya Adi. Kok Adi? Ida aja Ida. Cowoknya namanya? Sendiri doang. Ida namanya. Lah, tadi katanya pengen cowok. Oh enggak, itu ceritanya mau kasih tahu namanya tadi kan. Kalau cewek namanya Adi, itu kan nggak cocok. Udah Ida aja berarti. Oh iya oke. Ya, dibalik aja. Oh dibalik. I'm sorry. Cinta Laura, nggak apa-apa sih daripada lu cinta Luna. Orang luar. Luar angkasa ya. Silakan Mas. Oke, ya. Jadi ceritanya dari gue punya temen, terus dia punya teman lagi, anak PA juga ya. Anak PA. Cinta alam ya. Beda loh. Kalau kan PA. Maksudnya PA. Harus di spasi dikit ya. Ada K-nya belakang. PA ada PE terus apa kutip atas apostrof A gitu ya. Beda sama PA ini pecinta alam beneran. Oh ini PA aja gitu ya. PA beda. Jadi waktu masih bayi tuh kan gue lahir tuh kan. Gendong sama bokap gue. Nyokap gue gendong. Jatuh paling kena. Kata nyokap gue, kata bokap gue, itu bayi enggak ya katanya. Ini bayi udah mati. Nah, kok mati ya? Ini hari-harinya yang hidup. Buset. Jadi Bangsal. Makanya jadi PA. Terbalik ya, kalau gua bayinya mati dari lahir. Ini hari-harinya yang hidup. Oh iya. Makanya begini nih konslet. Enggak apa-apa mau temenan Bangsal kok. Ya. Jadi langsung. Ini ya. Si Ida tadi namanya. Jadi anak PA itu si Ida ini, jadi ini kejadiannya masih baru ya. Oh, 2018. Oh, ngantuk. Jangan ngantuk dong. Capek Bang. Semangat. Gue semangat nih gue nih, mulut udah berbusa-busa nih. Aduh, langsung. Jadi kejadian 2018 bulan kira-kira. Pokoknya setahun gitu. Sampai 2019 ini masih. Oh. Nah, jadi si Ida ini mau naik gunung ke Cikuray. Cikuray itu Jawa? Ya, Jawa Barat. Di Garut. Oh, masih Cici Jawa ya, Barat. Betul. Jadi tingginya Cikuray itu 2.800 ya. Lebih 2.800. Ya lumayan sih, nggak terlalu tinggi buat gunung, cuma lumayan. Bisa kurang kalau ambilnya banyak, Pak. Itu mau konveksi itu. Oh iya salah. Pokoknya dia ke daerah Cikuray. Jadi singkat cerita gini ya. Si Ida naik itu sama teman-teman juga, temennya ada cewek juga. Ceweknya 3 sama cowok 1 kalau nggak salah naik. Karena 2.800 lumayan tinggi sih kalau menurut gue ya. Mungkin kalau pendakian pagi jam 6 mungkin malamnya baru sampai atau agak sorean kalau cepet ya. Jadi singkat cerita udah sampai di ujung itu dia mau petik tahu buah. Apanya udah nyampe ujung? Itunya mau nyampe. Kirain pas lagi di WC. Oh. Pas udah nyampe ujung. Oh iya benar juga ya. Bener kan? Udah mau sampai di puncak. Ya. Ada
tanaman itu buah blueberry. Blueberry. Ya, biru itu kan warnanya kan. Unik ya, lucu-lucu. Itu dia petik buah blueberry. Terus Jangan bilang itu nggak boleh dipetik. nah itu. Pokoknya dia ambil buah blueberry kan tanaman liar kan. Petik dia, dipetik. Tapi nggak ada larangan kan? Yang dilarang itu kalau naik gunung yang nggak boleh diambil edelweiss. Iya. Tapi kalau buah-buah Kalau maksudnya kalau larangan resmi dari manusia itu kan itu sebenarnya nggak apa-apa kan? nah ini ceritanya begini. Oh ya, oke, Jadi lanjut. dia petik buah blueberry 2 biji. Oke. Ya. 2 buah ya, 2 biji nggak enak ya. 2 buah. ambigu. Bigo, ya sorry. Jadi dia petik 2 buah, dia petik langsung dia makan. Sep. Langsung nggak dicuci tuh? Enggak, kan bersih dari alam. Oh, pecinta alam. Iya dong. Sup kita. Terus makan sukit gitu ya. Dia makan 2 buah itu buah blueberry langsung dimakan. Pakai nasi nggak? Enggak, lapar banget kayaknya. Indo banget. Makan apapun pakai nasi. Enggak pakai nasi, pakai nasi tumpeng. Udah bercanda mulu. Jadi dia makan buah blueberry langsung dimakan. Gak lama dia makan habis petik itu kira-kira waktu itu 2 menit. 2 menit cepet loh. 2 menit Interval dia baru jatuh coy. Jatuh. Katanya dia kayak ada yang dorong. Waduh anjing. Dijorok gini, buak gitu kan, jatuh. Gliding sampai bawah. Oh enggak dong. Aja. Mati tuh siang cuma gara-gara makan blueberry 2 biji mati. Pokoknya dia kayak ada yang jorok dah, jorokin. Jatuh ya. Jorokin tuh di Dua tangan. kamu belum mandi gitu. Dijorokin. Itu dijorokin tuh. Didorong ya. Dorong. Oke. Dorong katanya berasa kayak ada yang dorongin. Nah terus dia jalannya kayak pincang gitu, kaki kanan. Susah. Betul. Ini ya apa nggak tahu rasa gimana mungkin kayak lemas kali ya. Ya pokoknya lemes dah, kaki pincang. Udah dong, pulang ke Jakarta. Kita nggak ceritain ini ya, sisi naik gunungnya karena poinnya di situ. Nah, udah pulang sampai rumah itu dia berobat ya. Berobat. Semua segala obat medis, non medis juga pernah katanya. Dia udah MRI juga katanya. Di kakinya itu. Di kaki kanan. Jadi kalau jalan tapi bagian tubuh lain nggak ada. Nggak ada, Okay. cuman kaki katanya. Nah, dia udah semua dicek. Nah, dia sampai bawa ke ini ya, ke tukang urut apa yang patah tuh? Cimande. Cimande nggak pengaruh apa katanya. Karena yang dirasain tulangnya pun bagus, nggak ada keluhan, dia apa-apain nggak ada. Terus sempat dibawa ke Bondowoso. Jadi begitu dibawa ke Bondowoso, ini karena udah di luar non medis nih, mungkin keluarganya udah ngeh nih, ya. Nah, dibawa ke Bondowoso, itu di sana sembuh ya, di Bondowosonya ya. Oh gitu. Begitu pulang, balik lagi, kakinya sakit lagi. Dia sampai berhenti kerja. Karena gini. Tadi cowok cewek? Cewek kan namanya Ida ya. Nah jadi begini, dia sampai berhenti kerja ya. Nah terus kadang-kadang gini, dia lagi kerja nih, lagi fokus sama temennya nih. Dia ngomong gini, aduh gue pengen nangis nih. Si Ida ngomong gitu. Sumpah. Nangis tapi suara nenek-nenek. Nangis. Tapi dia sadar gak? Enggak. Abis itu hilang. Aduh kayaknya gue pengen nangis deh. Dia ngomong. Temennya yang cewek denger. Kok kenapa lu? Tuh nangis suara nenek. Susah. Ih nenek nangis. Ya gitu. Pokoknya suara nenek dah. Nah akhirnya dia berhenti kerja cuy. Karena keanehan-keanehan mulai terjadi di badannya dia. Betul. Ya udah begitu. Terus dia ini ya. Ada lagi dia semua udah berobat ya. Dari patah tulang. Itu udah sampai setahun ya dia berobat ya. Patah tulang, Bondowoso. Nah terakhir ini jadi di depan rumahnya itu di ibunya sama anaknya ini lagi duduk di depan. Jadi anaknya kayak orang pikirannya kosong gimana sih? Kayak melongo gitu. Dia duduk di depan ada tukang permak levis. Gua nggak tahu datang dari mana. Pokoknya ceritanya begitu aja. Datang tukang permak levis, terus si permak levis ini nawarin, Bu, ini anaknya sakit ya, gini. Tahu dia tahu. Ngasih referensi alamat di Kuningan, Jawa Barat. Untuk berobat si anaknya ini. Tapi permak levis ini manusia kan? Manusia. Oh iya. Iyalah. Datang, kasih alamatnya, datang dong ke Kuningan. Dia berobat, ya kan semua udah di berapa hari waktu itu ya, mungkin 1 hari 2 hari lah berobat ke daerah Kuningan tuh Jawa Barat ya. Jawa Barat, Jawa Tengah kalau nggak salah perbatasan gitu. Nah di sana dibacain doa sembuh. Di sananya.
sampai Jakarta juga sembuh sih. Oh sembuh. Nah baru diungkap sama dia, dikupas. Kenapa? Jadi dia begitu pulang dari Cikura itu, habis makan buah itu, dia tuh kebanyakan bengong gitu, kayak zombie gitu, Oh. kayak mayat hidup, Oh. ya kan? Dengan kaki yang diangkat seret-seret gitu jalannya, terus menyebabkan, terus di tengah-tengah suka nangis, terus ketawa nenek-nenek di dalam kantor. Makanya kejadian aneh, makanya dia memutuskan untuk berhenti dan tahun depannya dia mau menikah di 2019. Oh gitu. Dalam kondisi kayak gitu. Nah, jadi kita balik lagi ke belakang. Jadi yang di Bondowoso itu bilang, ini nikahnya bisa ditunda nggak katanya? Oh gitu. Karena kondisinya ini nggak lazim gitu. Ini yang di Bondowoso ya. Tapi yang di Kuningan bilang, ini ada rencana menikah ya, udah nikahin aja. Nah, lalu dikupas kenapa dia bisa begitu? Ternyata pas dia makan itu buah blueberry dan dijorokin kayak jatuh jadi kayak orang pelangap-pelongo, itu setengah badannya ada di dunia jin. Setengahnya? Iya, jadi setengahnya dia, setengahnya lagi di dunia jin. Jadi setengah-setengah. Kok bisa begitu? Emang blueberry kenapa? Nggak tahu, mungkin karena kalau di naik gunung itu ada sesuatu yang mencolok, jangan coba-coba lo petik. Pokoknya yang menarik perhatian kita kayak enak gitu ya. Karena di sana tuh pamali itu walaupun cuman sederhana, cuma kalau lo ambil sepele nanti kayak gini nih. Jadi setengah badannya ada di dunia jin, setengahnya lagi dia dibawa ya badannya ya, terus setengahnya lagi jadi kayak orang setengah, jadi hidupnya kayak zombie dia. Nah setelah dia bawa ke Bondowoso itu tahu Pin, dia cerita di sini pas udah di Kuningan ini manjur. Iya. Dia sih ngomong gini, mama tahu nggak, aduh Ida kangen banget mau ketemu mama. Lah kamu pulang ketemu mama? Enggak, pokoknya Ida pengen banget ketemu mama katanya. Ida tuh jasad Ida udah kayak tulang di sana katanya. Terus Ida makan di sana belatung. Anjir. Dia ngomong gitu. Terus kakinya kenapa berat? Itu ular ternyata, guys. Ular ngelibet di kaki gede. Anjir. Pas dibawa ke Bondowoso itu kan disehatkan, ternyata itu rohnya itu dipatokin ular gede-gede. Dia ngerasainnya gitu, aduh mama sakit mah katanya pas dibawa ke Bondowoso itu. Ida dipatokin ular katanya gede-gede banget ularnya. Ida takut. Dia cerita pengalaman selama setahun loh. Setengah jasadnya rohnya ada di jin, setengah lagi ada di dunia. Untung nggak sepenuhnya dibawa loh. Waduh, itu hitungannya sih mati lama loh, setahun loh. Dia kalau disuapin makan Pin. Mamanya suapin makan tapi linglung gitu ya. Kayak orang bingung. Anjir, cuma gara-gara dia makan blueberry doang tuh. Iya. Nah, terus si orang pintar yang di Kuningan bilang, "Udah Bu, silakan kalau mau nikah nikahin aja, jalanin aja." Akhirnya tahun ini dia nikah. 2019 ini. Jadi kejadian 2018 setahun. Ya sempat mau dibatalin karena kondisinya kakinya begitu. Terus juga suka nanti kalau lu lagi ijab kabul kan nggak lucu tiba-tiba ketawa. Ini yang di Bondowoso bilang gitu, saya terima nikahnya, hihihi, nah kan gagal kan. Makanya sih itu mending dibatalin dulu. Terus sempat juga ada yang punya pikiran kayak gini kan, lagi berobat nih, karena nggak tahu nih, mungkin ada yang bilang ada kiriman kali yang ngirim, makanya dia mau nikah, mungkin ada cewek yang suka sama cowok itu. Ternyata nggak ada kiriman apa-apa. Dan ternyata itu dari ulahnya sendiri. Murni itu ya. Murni dari situ. Jadi selama setahun itu pulang, ya itu mamahnya udah merasain keanehan ya. Anehnya gitu. Mungkin teman kantornya suka ngerasa kalau lagi di kantor dia bener dia nangis orang nenek-nenek gitu. Terus jalannya kakinya gimana ya, kalau jalan kaki kanan diseret kayak berat gitu. Kayak orang pincang. Betul. Jadi lo kebayang dah, pikiran mata tatapan kosong, kaki jadi kayak zombie, bener zombie. Benar. Betul. Nah jadi begitu ya guys, dia separuh dibawa ke alam gaib ya jiwanya. Tapi benar-benar cuma gara-gara makan blueberry loh. Ya mungkin itu sih, karena sehabis makan itu berasa kayak ada yang dijorokin. Dia dijorokin dari belakang. Nah dari situ kaki udah mulai sakit. Itu bukan jorokin kali, bukan lagi manjat itu ya. Betul. Nah itu dia cerita mamanya nangis-nangis katanya. Ida kangen katanya, mama nggak ketemu katanya. Enggak ketemu, ini ketemu kok. Ini ketemu. Gue nggak tahu tuh setengahnya kemana, mungkin jasadnya kayak ngam, tapi iya ada jasadnya. Ngawang lah ya. Betul. Gila loh, itu ketempelan setahun cuy. Setahun ketempelan. Sama kayak itu ceritanya si Ameleng di itu. Iya. Episode keempat. Oh di sama ya, ular juga di pinggang kan. Iya, ini di kaki. Tapi beda gunung ya, ini di Cikuray, di Garut. Gunung makanya jadi macam-macam deh. Yeps.
kayak gitu ya ceritanya. Jadi menurut gue juga ini juga sih pas denger, waduh ini aneh bin ajaib ini. Ya kita mau bilang gak ada tapi ada ya. Tapi yang lucunya cuma gara-gara makan itu sih, blueberry sih. Ya mungkin nggak tahu kali ya, mungkin itu emang buahnya punya dia kali. Dia udah nungguin, jadi ini orang main makan aja enak banget, nggak misi-misi lagi, main comot aja. Gitu kali kasarnya ya. Mungkin ya kan? Mungkin semua bisa terjadi lah kalau di. Ya, hati-hati lah. Ya pokoknya ya yang hobi naik gunung silakan naik gunung lah. Itu keren banget tuh, hobi paling keren. Ya tapi banyak pamalihnya di situ. Gampang kok, jangan ini itu aja. Gue juga hobi Hormatin gunung aja, ya. saling menghormati. Betul itu penting banget ya. Betul. Nah itu dia teman-teman ya. Cerita dari Bang Sul. Betul. Satunya mengsong bibirnya, satunya lagi kakinya kena ular. Betul. Tapi ular gaib lagi. Gue bingung sama tukang permak lepis itu, bisa tahu gitu ya? Tahu ya? Itu sekarang dia ngelihat cuy. Sales dia. Dia temennya sama dukun tadi. Promo dong. Promosi. Tapi gua ada cashback. tapi konsultasi. Tapi ketemu loh, jadi nikah loh tahun ini. Coba nggak ketemu? Iya benar-benar. Gue nggak tahu ya, mungkin udah jalannya kali ya. Kalau nggak ketemu mungkin udah bisa innalillahi, udah setahun loh. Iya benar. Dia makan, gue nggak tahu tuh jadi apa tuh nasinya tuh. Setahun coy. Bukan waktu yang lama, mau singkat loh ya. Singkat ya. Untuk ketempelan kayak gitu ya, lama loh. Itu ular gede cuy. Ular gede. Tapi gue juga masih bingung yang di Bondowoso itu loh. Pas lagi berobat, hilang sakitnya. Tapi yang dirasain sama si Ida ini, ularnya matok-matokin dia. Oh, berasa Dia sakit mah, repot gitu. Sian aja. Umur berapa sih? Ya kita. Ya kayak temen kita juga paling umuran 25 26. Ya segituan lah. Masih muda. Gila, sampai nggak jadi nikah sih cuma gara-gara makan blueberry terus bermasalah sih, anjir banget. Emang nggak, dia juga nggak tahu juga kali ya. Iya nggak tahu lah, sian juga sih. Nah itu ya teman-teman, harus kita yang bisa dipetik itu, kita harus hati-hati dimanapun kita berada tuh. Pagi gunung sih rawan. Aduh, rawan gunung. Bang Sul ceritanya waktu itu, pokoknya kalian yang kalau mau dengar cerita tentang gunung-gunungan tuh kita di episode 4 season 1 Bang Sul. Itu juga banyak banget tuh sampai 1,5 jam, banyak pamali apa aja. Ada bintang tamu juga ya? Iya, bintang tamu juga, ada pamali apa aja. Nah itu kita bahas di situ ya. Semoga kita bisa, aku kangen sih cerita tentang gunung. Mungkin nanti ada lagi kali ya. Gue juga sebenarnya masih ada satu sisa, ini pengalaman gue sendiri sih. Nanti dulu. Cerita tentang gunung kita kumpulin lagi Bang Sul ya. Nah itu aja sih teman-teman, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman serupa, misalkan ada yang ketempelan apa gara-gara, ya itu bisa dibilang pamali sih ya. Betul. Iya. Itu apa namanya, misalkan ada punya cerita yang tentang saudara kalian atau relasi kalian tuh yang pokoknya kalian tahu gitu, ada yang gara-gara dia melanggar sesuatu maksudnya, larangan adat atau apapun itu, sengaja maupun enggak, terus ada konsekuensi yang harus ditanggung. Iya, itu boleh tuh, itu ceritanya kayak gitu, seru-seru sih. Nah kan gue ada sih. Nggak, ini nggak disingkat sih. Jadi dikit doang nih, ini ketempelan juga, cuman cepet, nggak lama nih. Jadi gue punya abang dan abang gue punya anaknya itu masih kecil nih. Gue suka anak kecil. Dia kebetulan pindah dari rumah gue itu, kalau jalan kaki nggak naik motor sih, paling 5 menit ya. Dan rumahnya itu di dekat kuburan ya. Pokoknya di depan rumah nih, kalau buka pintu jarak berapa 3 meter 5 meter itu depan ada kuburan. Jadi gini, gue main gue kan seneng dong punya ponakan baru nih. Gue sama kakak gue yang cewek kan main. Ke rumah itu yuk, main yuk. Udah lama nih ya. Terus gue gendong kan ponakan gue. Maghrib cuy. Kuburan lagi. Nggak boleh main. Nggak boleh mama lima. Gue gendong, gue nggak tahu. Gendong masukin, udah gue pulang kan. Lu tau nggak, dia nangis cuy. Udah gue pulang dia nangis dari pas dia abis maghrib dikasih, gue kasih ke emaknya, mainnya di dalam. Dia nangis dari jam 9 jam 12 malam. Gara-gara Bang Sul nih? Nah itu. Nangis tapi gak keluar air mata cuy. Oh gitu. Ciri-ciri anak kecil ketempelan. Oh. Nangis gak ada keluar air mata. Iya pernah denger sih. Nah jadi panggil lah tukang urutnya punya pegangan juga. Oh kirain bercanda ini. Enggak, bener. Oh, terus. Masa gue panggil aku puntur? Anjir. Tusuk jarum. Panggil Sinsei lah. Aduh. Terus akhirnya panggil tuh si tukang urut ini. Jadi dia punya air katanya. Dikasih minum air, usapin ke muka. Ya ada manis-manisnya gitu. Keluar rasa buah. Akhirnya udah, baru udah cerita. Tadi gue domelin sih sama abang gue. Jadi gue gak ikut, abang gue cerita. Kata tukang urutnya, tadi siapa yang bawa keluar ya? Bocah maghrib bawa keluar gendong-gendong. Enggak, tuh adik saya katanya.
Bilangin tuh adanya jangan kalau bisa maghrib jangan keluar sama bocah depan kuburan lagi. Ngapa emang? Ini ada yang kenalan tadi. Ada diliatin tuh di depan sampai masuk ke dalam rumah. Katanya genderuwo udah. Gara-gara bangsul ini. Gua ketahu. Masuk ke dalam-dalam tuh. Genderuwo sama kuntilanak ada 2 biji itu. Makanya dia nangisin ngejer. Mau, nggak ada air matanya karena dia ngelihat. Karena anak kecil kan masih nggak ada dosa kan. Udah tuh diusapin, dia cuma ngomong gitu, ini mau kenalan nanti. Mau kenalan serem bener. Pelan-pelan dong. Iya, udah diusap dah tuh. Hari itu juga hilang, beres sudah karena si ini emang punya sakti juga lah, bisa ngobatin orang yang kayak gitu-gitu dengan media air. Nah, kayak gitu tuh. Terus langsung diomelin gua. Aduh, namanya excited. Iya, masih bujangan juga nggak ngerti mau ngendong aja maghrib. Oh, itu masih bujangan. Iya, masih bujangan. Iya, begitu kan lihat bocah kan. Aduh, bangsul nih. Aduh, gue juga gimana ya? Jadi nggak enak. Iya, nggak enak. Gimana ya? Bilangin tuh sama adanya tuh. Mana sih itu? Mereka teh. Ya jadi begitu ya, itu ketempelan juga cuman nggak parah sih, nggak parah. Ya cuman bocah ngeliat begituan malah nggak kejer. Iya mah. Ya, tapi alhamdulillah sih udah beres. Jadi kalau kalian yang udah punya anak ya, para pendengar ini, maghrib jangan bawa anak kecil keluar dah ya, dalam aja udah. Kecuali kalau anak kalian udah umur 30. Bukan anak itu, anak setan. Nah, itu dia. Aduh. Ada aja anak orang. Ponakan sendiri bawa keluar tempelan. Nah itu dia teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan ada yang mirip-mirip apa pengalamannya boleh di-sharing ke kita. Seperti biasa ke sersanhoror@gmail.com. R-nya 1 ya, sersanhoror@gmail.com. Nah itu kalian boleh kritik tuh, pokoknya setiap kita upload episode baru kalian boleh komen itu ceritanya gimana, ada kurang di mana, langsung aja lah, bebas. Bisa di Instagram kita ya, kita kalau misalkan diajak ngobrol, kalian DM kita, komen kita, pasti kita balas kok secepat mungkin. Kita balas secepat mungkin akan kita balas. Pokoknya kita seneng banget kalau ada pendengar yang mau interaksi sama kita ya. Pasti kita balas deh. Itu dia. Paling kalau nanti nggak kebalas biar Tuhan yang balas. Ya dengan ini pahala. Oh pahala ya, amin. Terus. Nah itu ya teman-teman seperti biasa. Kita tersedia juga di Spotify, di Kasus Podcast, di Penyu FM, di Anchor FM, dan kita di YouTube juga ya. Namanya apa Bang Sal? Night Vision TV ya, Night Vision TV dan Sersan Horor. Itu kita juga tuh. Bagi kalian yang ingin melihat kita dalam versi video, bentuk tablet, bentuk puyer, ada pil. boleh lihat, di. Nah itu boleh di subscribe juga di Night Vision TV, kita ada di situ. Akhir kata kita mohon maaf kalau misalnya kesan salah kata. Ya pasti minta maaf. Ya maksudnya. Ada yang mau disampaikan Mas sebelum sudahan? Ini aja paling ya, nanti apa sih kita juga masih ini Pin ya untuk syuting ya. Iya syuting. Masih cari waktu lah. Ya mungkin sentil. Pasti ada sih, cuman kita pokoknya kalau ada apa-apa kita kasih bocoran dulu di Sersan Horor. Nanti boleh langsung diklik di YouTube. Betul. Kalau misalnya udah tayang ya. Betul. Nah, teman-teman juga boleh rekomen nih, mungkin teman-teman ada tahu daerah yang bisa dibilang angker ya atau boleh. Ada aura mistis. Nah, kalian boleh kasih tahu kita. Kasih tahu aja nanti Kevin yang datang. Ini gua kameramen. Gua bantu doa. Iya bisa sih. Ajak limbat tuh. Bantuan wireless. Doa. Pokoknya begitu ya. Iya, itu pokoknya begitu deh ya. Kalian kalau bisa ada rekomendasi tempat-tempat yang menurut kalian itu ada aura mistis yang atau terkenal tuh di daerah kalian. Yang pokoknya kalian tahu aja lah. Tapi jangan terlalu jauh juga. Jangan. Bang ada daerah bagus nih di mana? Di Sorong. Anjir. Jauh banget ya. Ntar kalau mau jauh. Itu mau eksplorasi Kasuari kan. Kejauhan. Nah itu teman-teman ya. Terima kasih untuk terima kasih guys. Untuk episode ke-13. Sampai ketemu di episode ke-14. Wassalamualaikum. Selamat malam.